till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika untuk kelas 10 dan materi pertama yang akan kita pelajari adalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, untuk pertemuan hari ini itu tidak langsung semua kita pelajari, tetapi kita hanya akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Oke, tujuan dari pembelajaran hari ini ya, di sini peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, artinya kita nanti akan bahas satu-satu untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi sifat-sifat, artinya nanti kalian bisa menyelesaikan soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Oke, itu tujuan pembelajaran hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi bilangan berpangkat. Oke, yang namanya bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Ada A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik 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 kali A. Artinya perkalian berulang di sini sebanyak pangkatnya ya. Jadi bilangan yang dipangkatkan itu dikalikan sebanyak pangkatnya. Oke, bisa kita rumuskan juga yang namanya bilangan berpangkat itu perkalian A sebanyak N faktor. Nah, dari bentuk umum seperti ini, keterangannya sebagai berikut. Yang namanya bilangan berpangkat A pangkat N, yang di bawah atau A itu disebut dengan bilangan pokok. Kemudian N atau pangkatnya ini disebut bilangan pangkat atau eksponen. Langsung kita masuk ke contoh yang pertama. Oke, di sini untuk contoh yang pertama ada 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya 2, pangkatnya adalah 3. Artinya perkalian berulang angka 2, kalau kita buat ke bentuk perkaliannya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jangan sampai kalau ditanya 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 6, salah ya. Jadi yang namanya 2 pangkat 3 bukan 2 kali 3, tetapi perkalian angka 2 sebanyak 3. Jadi hasilnya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada negatif 2 dipangkatkan 4. Ingat, di sini ada tanda kurung. Tanda kurung itu sangat berpengaruh ya. Di sini negatif 2 dipangkatkan 4. Artinya bilangan pokoknya itu adalah negatif 2. Berarti kalau dipangkatkan 4, bentuk perkaliannya adalah negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan 8. Tandanya gimana? Kita ingat lagi untuk perkalian kalau dia berhubungan dengan bilangan bulat atau dia punya tanda positif dan tanda negatif. Negatif kalau dikali negatif hasilnya positif. Ingat ya. Kemudian kalau positif dikali negatif hasilnya negatif. Nah, di sini juga prosesnya sama. Kita kalikan dulu tandanya. Negatif kali negatif, positif. Kali negatif lagi, negatif. Kalikan negatif lagi, positif. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 8. Maka dari itu hasilnya adalah positif 8. Lanjut contoh yang ketiga. Di sini ada negatif 2 pangkat 4. Nah, bedanya dengan yang tadi, di sini tidak ada yang namanya tanda kurung. Artinya, yang dipangkatkan 4 itu hanya angka 2. Tanda negatifnya tidak ikut. Maka dari itu, bentuk penjabaran perkaliannya itu sama dengan negatif. Kemudian baru kita kasih tanda kurung. Baru 2-nya pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sama dengan negatifnya mengikuti karena dia tidak dikalikan siapapun. Kemudian tinggal angka yang di dalam kurung kita kalikan hasilnya 8. Maka dari itu negatif 2 pangkat 4 hasilnya adalah negatif 8. Nah, di sini bisa kita lihat untuk contoh 2 dan contoh 3 itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi harap diperhatikan, tanda kurung itu sangat berpengaruh. Nah, begitu juga untuk cara bacanya.
Cara baca juga sangat berpengaruh di sini. Kalau dia di dalam kurung terus ada pangkat, cara bacanya adalah negatif 2 dipangkatkan 4. Atau misalkan yang tidak ada tanda kurungnya, 2 dipangkatkan 3. Sedangkan kalau dia tidak punya tanda kurung, kalau dia punya negatif, caranya negatif 2 pangkat 4. Ya, itu perbedaannya kalau bilangan pokoknya berupa bilangan negatif. Oke, bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, kita akan belajar sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita cek satu per satu. Sifat yang pertama, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ingat, di sini bilangan pokoknya harus sama atau angka yang di bawah itu harus sama. Kemudian operasi hitungnya adalah perkalian. Di sini bilangan pokoknya sama, bentuknya perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan atau ditambah. Contohnya, misal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Sudah perkalian, kemudian bilangan pokoknya sama yaitu 2, berarti pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Jadinya adalah 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Kalau mau dicari 2 pangkat 7 nilainya berapa? Tinggal 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2-nya ada sebanyak 7, dikalikan hasilnya adalah 128. Kemudian contoh yang kedua, 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Itu dia tidak bisa diselesaikan ya. Artinya kalau hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2 itu salah ya. Ini salah. Kenapa? Karena bilangan pokoknya berbeda. Yang satu di sini bilangan pokoknya 2, yang satu di sini bilangan pokoknya 4. Itu artinya kita tidak bisa menggunakan sifat yang pertama. Terus gimana cara mengerjakannya? Harus dicari sendiri-sendiri atau dijabarkan sendiri-sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Ya, dikali 4 pangkat 2, 4 kali 4. Hasilnya adalah 128. Contoh selanjutnya di sini berupa pecahan. 1/2 dipangkatkan 2 dikalikan 1/2 dipangkatkan 3. Karena di sini yang di dalam kurung itu sama-sama 1/2, maka bentuk sifatnya bisa digunakan. Jadinya pangkatnya bisa dijumlahkan. 1/2 pangkat 2 ditambah 3. Hasilnya 1/2 pangkat 5. Cara penyelesaiannya itu adalah 1/2 pangkat 5. Artinya 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sama dengan, ingat kalau pecahan perkalian itu atas kali atas, bawah kali bawah. Maka dari itu hasilnya adalah 1/32. Lanjut. Nah, ini sudah ada angka berbeda, huruf pun berbeda atau variabelnya berbeda. Cara pengerjaannya itu nanti seperti ini. Angka dikalikan dengan angka, huruf yang sama dikalikan dengan huruf yang sama. Lah kalau misalkan A kalikan B, hasilnya ya tetap berupa variabel yaitu AB ya. Oke, kita cek. Nah, caranya seperti ini, dijabarkan satu-satu. 3A pangkat 2 kali B kali C pangkat 3. 3, A-nya ada 2. B, C-nya ada 3. Dikali 4. A pangkat A kalikan B pangkat 2 kalikan C. A kalikan B-nya ada 2, kemudian dikalikan C. Langsung kita cari ya, yang angka didekatkan, yang huruf juga didekatkan. Hasilnya adalah 3 kali 4, 12. A-nya ada 3, jadinya A pangkat 3. B-nya ada 3, jadinya B pangkat 3. C-nya ada 4, jadinya C pangkat 4. Itu untuk sifat yang pertama. Lanjut ke selanjutnya di sini. Jadi kalau bentuknya seperti ini, itu bisa disederhanakan. Tanda kalinya tidak perlu dituliskan, artinya seperti ini ya bentuknya. Jadi itu sudah menentukan perkalian, tidak perlu dikasih tanda perkalian. Oke, lanjut ke sifat yang kedua. Nah, di sifat yang kedua, perbedaannya dengan sifat yang pertama, sifat yang kedua di sini bentuknya pembagian. Ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N.
bilangan pokoknya tetap sama, maka pangkatnya kita kurang atau diambil antara pangkat yang atas dan pangkat yang bawah. Langsung ke contoh yang pertama. 3 pangkat 5 per 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 5 dikurang 3. Jadi bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dikurang. Hasilnya adalah 3 pangkat 2. Dijabarkan 3 pangkat 2 artinya perkalian berulangnya 3 kali 3 sama dengan 9. Contoh selanjutnya kita pakai bilangan pecahan. 1/5 pangkat 6 dibagi dengan 1/5 pangkat 3. Yang di dalam kurung bilangannya sama, maka pangkatnya tinggal kita kurang, hasilnya adalah 1/5 pangkat 6 dikurang 3, hasilnya 1/5 pangkat 3. Jika dijabarkan, itu adalah 1/5 kali 1/5 kali 1/5, langsung atas kali atas, bawah kali bawah, hasilnya adalah 125. Oke, di contoh selanjutnya masih sifat yang kedua. Nah, contoh selanjutnya di sini ada 12P pangkat 2Q dibagi 3P Q pangkat 3. Nah, kalau bentuknya seperti ini paling enak kita buat jadi pecahan ya. 12P pangkat 2Q dibagi dengan 3P Q pangkat 3. Seperti yang tadi perkalian, angka dengan angka, variabel P dengan variabel P, variabel Q dengan variabel Q. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. P pangkat 2 Q per P Q pangkat 3. Boleh dijabarkan. Bisa dicoret, P per P itu nilainya 1, kemudian Q per Q itu juga nilainya 1. Ya, berarti untuk yang di atas sisa 1P, untuk yang di bawah sisa 2Q. Ya, jadi bentuknya seperti ini bisa diketahui hasilnya menjadi 4P per 2Q. Oke, lanjut ke sifat yang ketiga. Di sini untuk sifat yang ketiga, dia sudah berbentuk pangkat, tetapi akan dipangkatkan lagi. Sudah pangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Ya, A pangkat M dipangkatkan N. Maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Kita masuk ke contohnya. 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. Langsung saja, 3 pangkat 2 kali 4 hasilnya adalah 3 pangkat 8. Nah, jika mau dijabarkan kurang lebih seperti ini, hasilnya adalah 6.561. Contoh yang kedua. Jika ada P pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, maka jadinya adalah P pangkat 3 kali 4 sama dengan P pangkat 12. Ya, itu jika ada sifat sudah pangkat dipangkatkan lagi, itu gampang sekali, pangkatnya tinggal dikalikan. Langsung lanjut ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat di sini ada perkalian, tetapi pangkatnya cuma 1 di luar kurung. Ya, jadi kalau sudah ada perkalian, pangkatnya 1 di luar kurung, maka kurungnya dibuka, masing-masing variabel itu jadi memiliki pangkat. A kali B dipangkatkan M. Kalau kurung dibuka, jadinya A pangkat M dikalikan B pangkat M. Oke, langsung ke contoh soal yang pertama. 4 kali 3 sama dengan 4 kali 3 pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 sama dengan lagi 12 kali 12 sama dengan 144. Artinya boleh dihitung seperti ini. Oh, yang di dalam kurung boleh nih dikali dulu, kemudian baru dipangkatkan. Boleh. Atau misalkan mau cari 4 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2, dijabarkan masing-masing. 4 pangkat 2, 16. 3 pangkat 2, 9. Ya, 16 kali 9 hasilnya 144. Hasilnya sama. Oke, contoh yang kedua. 2A dipangkatkan 3. 2A artinya 2 kali A. Ya, seperti ini. Nah, untuk itu kalau kurungnya kita buka, jadinya 2 pangkat 3 dikalikan A pangkat 3. Masing-masing dapat pangkat 3. Yang bisa dijabarkan adalah 2 pangkat 3. Maka dari itu hasilnya adalah 8 kalikan A pangkat 3 atau bisa ditulis 8A pangkat 3.
Lanjut contoh selanjutnya. 2A pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan, artinya dikalikan dulu yang di dalam kurung. 2 kalikan A pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti masing-masing yang di dalam kurung kita kasih pangkat 3. 2 dikasih pangkat 3, A pangkat 2 dikasih pangkat 3. Jadi tetap ditulis seperti ini. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3, 8. A pangkat 2 dipangkatkan 3, ingat sifat nomor 3, hasilnya adalah A pangkat 6. Hasil akhir yaitu 8A pangkat 6. Oke, contoh yang terakhir, di sini ada 3 pangkat 2A dipangkatkan 3, hampir sama dengan contoh sebelumnya, ya, masing-masing tinggal dikasih pangkat 3, hasil akhirnya adalah 729A pangkat 3. Oke, lanjut sifat selanjutnya, yaitu kita masuk ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima kebalikan dari sifat yang keempat tadi. Yang keempat tadi bentuknya perkalian. Di sini untuk sifat yang kelima bentuknya adalah pembagian. A dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Oke, langsung ke contohnya saja. 4 dibagi 2 dipangkatkan 3. Maka hasilnya adalah boleh yang di bawah 4 yang di dalam yang 4 dibagi 2 hasilnya 2 dipangkatkan 3 ketemunya 8. Jadi langsung dikerjakan dulu. Nah, yang ini juga kalau mau pakai sifat boleh. 3 dibagi 4 itu kemudian dipangkatkan 2. Pembagian bentuk seperti ini boleh ditulis dengan pembagian bentuk pecahan. Jadinya 3/4 pangkat 2. Masing-masing tinggal dikasih pangkat 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Dijabarkan hasilnya jadi 9/16. Lanjut contoh yang selanjutnya. Ada 5 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan contoh sebelumnya. 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Jika dijabarkan hasilnya 25/9. Bisa diubah ke bentuk pecahan campuran, hasilnya adalah 27/9. Lanjut sifat yang keenam. Nah, ada A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A, artinya di sini ada yang kepotong. Dengan A itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Artinya gini di sini, sifat untuk nomor 6, berapapun nilainya, berapapun angkanya atau apapun variabelnya, jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1 atau hasilnya pasti 1. Nah, lanjut ke contoh selanjutnya. Oke, contoh yang pertama. 0 dipangkatkan 0 itu sama dengan tidak terhingga. Tidak terhingga artinya sangat banyak sekali sampai dia tidak bisa terhitung, ya, tidak bisa dihitung artinya tak terhingga. Nah, di sini tak terhingga dinotasikan dengan tanda strip yang bergelombang, ya. Maka dari itu di sini sifat A pangkat 0 sama dengan 1 itu tidak boleh nilai A-nya itu sama dengan 0. Contoh selanjutnya. 2 pangkat 0 sama dengan berapa? 1. Ada lagi. Negatif 1000 pangkat 0 hasilnya berapa? Negatif 1. Loh kok negatif 1? Kenapa? Karena yang dipangkatkan 0 1000. Negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Ya, jadi seperti tadi contoh awal. Negatif dikalikan dalam kurung 1000 pangkat 0 sama dengan negatif dikalikan 1 hasilnya negatif 1. Sifat selanjutnya, ini yang negatif itu berada di dalam kurung, ya. Jadi berapapun itu kalau dia dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Mau negatif atau positif, dia hasilnya adalah 1. Beda lagi dengan tadi contoh sebelumnya, dia tidak memiliki tanda kurung, maka dari itu hasilnya adalah negatif 1. Nah, perbedaannya lagi dengan yang contoh sebelumnya. Negatif dikalikan dalam kurung 1/100 dipangkatkan 0. 1/100 pangkat 0 hasilnya 1. Ketemu negatif jadinya negatif 1. Lanjut sifat yang ke-7.
Jika ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Artinya gini, kalau ada bilangan pokok pangkatnya itu berupa pangkat negatif, dia belum bisa dicari nilainya. Artinya bisa kita cari nilainya kalau pangkatnya positif. Nah, gimana kalau dia bilangan pokoknya negatif? Masih bisa, ya kan? Tetapi kalau dia pangkatnya negatif, artinya perlu diubah dulu bentuknya baru bisa dicari penyelesaiannya. Nah, seperti ini kalau dia pangkat negatif akan berubah jadi positif, tetapi bentuknya berubah jadi pecahan. Dan bilangan berpangkat itu dia terletak di bawah atau sebagai penyebut. Ingat ya. Oke, contohnya langsung saja. 2 pangkat negatif 3 agar bisa dicari berarti kita ubah jadi 1 per 2 pangkat 3. Tinggal dicari 2 pangkat 3 8 bentuknya tetap pecahan 1 per 8. Kemudian 1 per 2 pangkat negatif 4. Oke, dia letaknya di bawah, pangkatnya negatif. Nah, kebalikannya, biar pangkatnya jadi positif, 2 pangkat negatif 4 kita pindah ke atas, pangkatnya jadi positif. Jadinya 1 kali 2 pangkat 4, karena ini kita pindah ke atas artinya yang menghuni di bawah adalah angka 1. Tinggal dicari hasilnya adalah 16. Lanjut sifat selanjutnya, di sini ada 4 pangkat negatif 2 per 3. Ya, yang negatif kita pindah ke bawah berarti yang menghuni atas hanya angka 1. Jadi tinggal diselesaikan hasilnya adalah 1 per 48. Nah, kemudian yang ini 2 kali 3 pangkat min 2 dikalikan 4 per 6 kali 9 pangkat min 1. Nah, tukar tempat antara 3 pangkat min 2 dan 9 pangkat min 1. 2 tetap. 3 pangkat min 2 pindah ke bawah jadi positif. 4 tetap, ya kan? 6 tetap di bawah, 9 pangkat min 1 pindah ke atas, jadinya positif, 9 pangkat 1. Tinggal dicari penyelesaiannya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, kemudian bisa disederhanakan, hasil akhirnya adalah 4 per 3. Lanjut sifat yang terakhir yaitu sifat nomor 8. Jika ada bilangan pokok pangkatnya berupa pecahan, itu bisa diubah jadi bentuk akar. Jadi ada A pangkat P per Q sama dengan akar pangkat, ya, akar pangkat Q dari A pangkat P. Agak ribet ya bacanya. Oke, nah langsung ke contoh soalnya. Contohnya langsung saja di sini yang pertama. 4 pangkat 1 per 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 4 pangkat 1. Gampangnya gini, kalau dia bilangan pokok, pangkatnya pecahan, ya. Yang di atas itu pangkat yang di dalam, yang di bawah itu pangkat yang di luar. Ya, diingat-ingat, yang di atas itu pangkat yang di dalam, yang di bawah itu pangkat yang di luar. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ingat, akar itu paling banyak paling sedikit itu adalah akar pangkat 2, tidak ada akar pangkat 1. Ya, jadi di sini kalau cuma bentuk akar seperti ini, artinya yang di luar ini adalah angka 2, tetapi tidak pernah ditulis. Jangan bingung. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. 8 pangkat 1 per 3 sama dengan, ingat, atas taruh dalam, yang bawah taruh luar. Jadinya bentuknya seperti ini, hasilnya adalah 2 dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Silahkan dibaca lagi, untuk materinya bisa dilihat di Google Classroom. Kemudian nanti akan ada latihan soal, silahkan dicoba. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung kita saling balas komentar di Google Classroom tersebut. Oke, selamat mencoba, selamat belajar, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.